Halo pemirsa, kali ini jumpa dengan channel Sarwanto Suwarso, channel yang berisi tentang hiburan dan tips. Nah, kali ini teman-teman semuanya saya ingin sharing tips sederhana ya. Jadi mungkin Anda di rumah punya jam dinding baik seperti ini ya, jam dinding yang tiba-tiba macet. Nah, ini saya juga pernah mengalami teman-teman. Saya beli jam dinding baru 2 minggu dengan harga yang agak lumayan ya, tiba-tiba jam itu mati padahal sudah diganti baterai yang baru. Lalu saya ke tempat servis jam dan kebetulan saya melihat bagaimana tukang jam menservis. Ternyata sepele sekali teman-teman, di dalamnya ada hewan semut ya yang mengganggu roda di dalamnya sehingga jam itu mati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, nah ini mungkin bisa menjadi tip ringan ya teman-teman. Mungkin yang punya waktu luang di rumah daripada bengong, mungkin bisa praktekkan sharing saya ini berdasarkan pengalaman empiris ya yang saya alami. Bagaimana cara servis jam secara sederhana, mudah gitu ya. Oke, pertama-tama yang perlu dipahami dulu teman-teman. Ini jam-jam ini saya dapatkan di sampah ya ini. Ini sudah dibuang oleh pemiliknya. Di sampah, di sana nanti saya shoot tempat sampahnya ya. Kemudian saya ambil jam itu, ternyata setelah saya kotak-katik bisa hidup, saya taruh di luar ya. Sehingga di tempat saya ini ada 3, 4, 5 jam. Padahal kita kan cuma butuh 1 jam, tapi tidak apa-apa kalau memang itu bisa diperbaiki, kasihkan aja sama saudara atau teman. Nah, langkah yang pertama teman-teman, kalau Anda mendapati jam Anda tiba-tiba macet gitu ya, diganti baterai baru, ABC biasanya merek ABC atau apa, tetap nggak mau, kemudian dibelikan baterai yang agak mahal alkalin ya, yang 1,5 volt yang alkalin tetap juga nggak mau, lalu lakukan langkah seperti ini. Sepanjang bukan komponennya yang mati ya, itu masih bisa kita perbaiki. Jadi intinya cuma dibersihkan bagian dalamnya. Nah, kali ini yang terpenting bagaimana langkah-langkah membersihkannya ya. Ingin saya bagikan kepada kawan-kawan secara cepat saja. Pertama kali, Anda tentu saja harus punya obeng plus ya atau main. Nah ini baut misalkan ini kemarin itu kotor sekali, sudah di sampah ya, sudah hampir diambil oleh para pembuang sampah, tapi kebetulan saya tahu, saya pungut, saya perbaiki, saya cuci, saya bersihkan dan hidup seperti ini. Dan yang pertama ini baut-baut ini Anda lepas dulu, dilepas ya. Setelah dilepas seperti ini juga jam bekas juga sudah di sampah ya, cuman ini sudah saya buka untuk sampel. Ini saya kasih kayu ini hanya untuk mainan, saya tempelkan di mana saya suka biar menjadi pengingat waktu ya bagi yang melihatnya. Nah, setelah kondisi terbuka seperti ini teman-teman, lepaskan jarumnya, jarum panjang dulu nih. Nah, kalau bengkok seperti ini luruskan jarum ini, kita usahakan diluruskan pakai tangan aja bisa kok. Oke, taruh ya, ini kita taruh, kemudian jarum ini kita lepas juga, jarum yang menitan, kemudian jarum jam kita lepas. Ini cukup ditarik aja. Kemudian di sini biasanya ada ini baut kuningan ya. Ini bisa menggunakan tang, bisa juga menggunakan kunci 10 12. Ini pakai kunci 10 12 bisa, atau bisa menggunakan tang juga bisa. Nah, ini lepaskan, usahakan lepaskan gini ya, taruh. Kemudian ini ada ringnya teman-teman, biar nempel aja lah, nggak apa-apa di sini. Ini gini, yang penting dilepaskan ini dulu. Kemudian setelah saya belajar di tempat servis, saya melihat bagaimana cara menservis. Setiap jam dinding itu polanya tuh hampir sama ini. Kemudian langkah yang berikutnya teman-teman, buka ini, penutup di bagian luar ini. Nah, penutup biasanya ini ada pengait gini ya, ini dibenggang sedikit ini ya, caranya gini, ini kan ada pengait ini. Ada juga yang pengaitnya di sini, penguncinya ya. Dari gini aja ini dilepas. Sebelum Anda melangkah lebih jauh, kalau Anda belum hafal di dalamnya, biar nanti nggak salah meletakkan roda-rodanya ya, Anda bisa masang HP di sini di video. Jadi biar nanti
posisinya nggak keliru, atau juga bisa difoto bagian per bagian, sehingga nanti waktu sudah dibersihkan Anda mengembalikan tidak mengalami kesulitan. Nah ini dilepas pas ya, misalkan ini masih belum bisa, ini pengaitnya dilepas juga. Ini pengaitnya kebetulan 2, ada yang 3 di sini sama sini. Udah setelah lepas begini, ini kebetulan sudah pernah saya bersihkan teman-teman. Biasanya yang membuat macet itu debu-debu ya, debu-debu dan binatang itu bisa semut dan bisa apa itu wereng atau binatang-binatang lainnya bisa masuk ke sini. Nah ini kalau udah gini kita bersihkan dulu satu persatu dengan menggunakan kuas, bersihkan debu-debunya ya. Kemudian kalau sudah bersih, lalu jarum roda-rodanya ya, roda-rodanya kita lepas. Sekali lagi ingat, biar nanti nggak keliru masang, ini difoto jebret, atau kita pasangkan video dengan HP gitu. Nanti biar Anda nggak bingung. Kalau saya sudah agak hafal ya, setelah membongkar berkali-kali membongkar, saya udah agak hafal posisinya. Ini kita lepas gini ya, kita lepas. Nah kemudian yang bagian bawah ini juga kita lepas. Ini sebenarnya nih ya, oke. Kemudian kita lepas, pisahkan, ini yang bagian atas, ini yang bagian bawah. Kalau sudah teman-teman, ini tempat ini kita bersihkan, bisa menggunakan kuas kecil begini juga bisa. Yang penting dibersihkan debu-debunya, mau dicuci juga nggak apa-apa. Lalu yang terpenting lagi, usahakan di logam-logam ini kan logam untuk baterai ya, ini dikerok sedikit. Kalau karatan ya, kalau berkarat ini bisa dikerok menggunakan cutter, bisa menggunakan amplas. Ini dibersihkan, atau juga bisa disemprot dengan anti karat, dibersihkan ya. Yang penting ini nanti arusnya bisa lancar, karena saya pernah mendapatkan juga jam itu tidak mau hidup karena ini berkarat. Kemudian sininya juga berkarat. Setelah saya bersihkan, hidup kembali dan normal. Nah yang bagian logam ini ada 2, ini ada plus minus ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan konektor baterai ini kita bersihkan juga, bisa dengan markator, bisa juga dengan menggunakan amplas kita bersihkan. Oke ya, setelah ini dibersihkan cukup bersih, ini bersih sehingga itu nempel di sini, bisa arusnya bisa lancar. Dan ini untuk konektor baterai ini ya, ada 2 plus minus ini, usahakan ini mungkin terlalu lama ya, ini agak ditekukkan ke atas sedikit biar nanti menempelnya lebih kuat. Ditekuk ke atas, bisa menggunakan tangan gini juga. Biasanya karena terlalu lama menekan ke sana, itu ininya kurang kuat, ditekuk sedikit ke atas, maksudnya biar ini nempel di sini lebih kuat sehingga arusnya lebih lancar. Oke, kalau sudah itu kemudian roda-roda ini kita bersihkan, bisa menggunakan kuas seperti ini, bisa menggunakan kuas lembut seperti ini. Yang penting kotorannya bersih. Bisa juga dicuci dengan menggunakan sabun, nggak apa-apa, itu lebih bagus karena nanti akan lebih bersih. Jangan membersihkan dengan bensin ya, karena ini plastik, bensin kena plastik nanti akan rusak. Nah ini kita bersihkan biar debu-debu yang menempel minimal dengan kuas ya, tapi dicuci lebih bagus. Semua udah bersihkan semua. Kemudian setelah itu teman-teman, nanti setelah itu kita pasang kembali ya, pasang kembali seperti sedia kala. Kemudian dicek dengan baterai 1,5 volt. Nah tips menggunakan baterai, biasanya saya menggunakan baterai alkalin ya, seperti ini ya. Ini alkalin, ini biasanya lebih lama, lebih awet itu daripada baterai yang biasa. Ini baterai biasa ya, everyday sekelas habis ya. Nah kemudian teman-teman, waktu kita lepas begini, sudah kita lepas ya, kita sudah lepasin. Nah ini biasanya ini ada kacanya, ada ini bisa dicuci, diusahakan dicuci aja bersih di ember pakai sabun. Kalau kotorannya ini, kemarin waktu saya pungut di sampah ini kotor sekali, ini sudah nggak warna kuning seperti ini penuh debu, penuh tanah macam-macamnya, karena
Ini kata pemiliknya, ini hadiah kado pengantin sudah 30 tahun yang lalu teman-teman, karena sudah mati dibuang ke sampah lalu saya pungut. Ini kado pengantin jam ini usianya sudah 30-an tahun yang lalu ini. Kondisinya udah kotor sekali, ini saya lepasi, saya cuci dan hidup. Jam ini saya taruh di sini hidup. Tips lainnya ya, setelah ini kita bersihkan, kacanya kita bersihkan, bodinya kita bersihkan, angka-angkanya jelas, kemudian kita keringkan dengan menggunakan kain ya, kain, dilap-lap kain, atau bisa juga dengan dijemur. Nah, setelah dijemur kering atau dilap dengan kain, kemudian yang penting juga biar nanti semut itu tidak masuk kembali, Anda bisa menggunakan ini namanya kapur semut ya. Ini kebetulan sudah akan lepasnya. Ini semut biar nggak masuk ke mesin ini, kita kasih kapur melingkar ini, maksudnya biar semutnya tidak masuk ke mesin sini, dikasih kapur semut. Atau kalau Anda tidak punya, bisa juga ini dioleskan melingkar ini, bisa sabun colek atau oli. Saya pernah karena kapur semutnya ketelingsut ya, cari nggak ketemu, saya kasih paslin itu ya, melingkar di. Yang penting biar kalau semut atau hewan apapun yang mau masuk ke sini dia nggak jadi, karena nanti akan terhalang, dia tidak suka ini ada paslin, ada kapur semut, dia nggak suka, akan balik lagi sehingga tidak masuk ke sini. Oke, saya kira itu sharing informasi teman-teman pada kesempatan kali ini, yaitu cara menservis jam secara mudah ya, secara mudah, sederhana. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akan selalu berusaha menyempurnakan konten-konten saya. Yang penting ada kemanfaatan bagi kita semuanya. Oke, jumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat untuk Anda dan keluarga. Thank you.